Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryo Rafara Sembiring dengan NIM 2205531138. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djoko Dagoe Tirtanindya, STMT. Oke, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metals and alloys. Bagian 3.6-nya, program dan panduan non-ferro. Bahan non-ferro memiliki sebagian konstituen utama, beberapa elemen selain besi. Sebagian besar bahan-bahan ini terdiri dari logam tembaga, nikel, aluminium, magnesium, timah, seng, dan paduan lainnya. Lanjut ke paduan tembaga dan tembaga. Paduan tembaga dan tembaga banyak digunakan karena konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, kemampuan mesin kekuatan, mudah fabrikasi, dan ketersediaan siap pakai. Ini mengandung sekitar 0,5 oksigen dalam bentuk piala. Sebagian besar tembaga ini juga digunakan untuk peralatan tabung, perpipaan, dan transfer panas. Lanjut ke bagian kuningan mengandung 5% hingga 45% seng. Tembaga dan seng membentuk serangkaian larutan padat yang dikenal dengan kuningan atau alfa, sehingga 37% mengandung seng. Mereka memiliki struktur FCC yang sama dengan tembaga dan kulitan yang mudah bekerja dingin. Oke, lanjut ke kuningan merah yang mengandung antara 5 dan 20 seng. Kuningan merah yang paling umum adalah logam penyepuhan. Digunakan untuk koin, logam, plakat, dan lain-lain. Perunggu komersial ini digunakan untuk perhiasan kostum, paku, keling, dan skru. Kuningan merah digunakan dalam pipa ledeng, kondensor, dan tabung penukar panas. Dan kuningan rendah digunakan untuk pekerjaan logam hias, alat musik, dan lain-lain. Oke, lanjut ke perunggu silikon komersial. Perunggu silikon komersial adalah paduan fase tunggal dari tembaga silikon yang mengandung silikon kurang dari 5%. Mereka adalah yang terkuat dari paduan tembaga yang dapat dikeraskan dalam pekerjaan. Mereka sebanding dengan baja ringan dan sifat mekanik dan tembaga dalam ketahanan korosi. Paduan ini akibatnya digunakan untuk bejana tekan, tangki, saluran tekan hidrolik, dan konstruksi laut. Lanjut ke perunggu aluminium. Perunggu aluminium komersial biasanya mengandung aluminium sekitar 4 hingga 11%. Perunggu aluminium yang mengandung aluminium hingga 7,5% adalah paduan fase tunggal dengan sifat kerja dingin yang baik dan kekuatan yang baik ditambah dengan ketahanan terhadap korosi di udara dan air. Mereka digunakan untuk kerja dingin, tabung kompresor, mur, baut, dan aplikasi kelautan. Perunggu aluminium mengandung antara. Lanjut ke aluminium 7,5% dan 11% adalah paduan dua fase yang terdapat dalam panaskan, memberikan struktur mikro yang mirip dengan yang ada di baja. Perunggu aluminium yang dipanaskan digunakan untuk berbagai artikel, termasuk hub baling-baling, bilah, roda gigi, bagian pompa, bantalan, dan busi. Lanjut ke perunggu berilium. Paduan dasar tembaga dengan sekitar 2% berilium. Tembaga berilium dapat dikeraskan dengan teknik perlakuan panas presitas yang biasa, terdiri dari adil larutan dan pengerasan usai, memberikan kekuatan tertinggi semua paduan tembaga bersama dengan ketahanan dan kelelahan yang luar biasa, ketahanan krik, ketahanan korosi, dan ketahanan austen. Oke, lanjut ke bagian paduan tembaga dan nikel. Paduan dasar tembaga yang mengandung nikel hingga 30%. Karena kelarutan timbal balik dari tembaga dan nikel ini terdapat pada halaman 9. Ini adalah paduan fase tunggal, tidak mampu melakukan perlakuan panas, memiliki ketahanan tinggi terhadap kelelahan korosi dan aksi korosif air, garam. Mereka digunakan sebagai paduan tahan korosi dalam aplikasi kelautan. Ini lanjut ke bagian nikel, paduan nikel dan nikel. Paduan nikel ini tahan terhadap korosi, resistance, dan pada suhu tinggi dan kulitan yang tangguh. Nikel ini tidak memiliki kecenderungan terhadap struktur yang rapuh dan pada suhu yang rendah, dan bahkan pada suhu tinggi ia memiliki kekuatan krip yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap korosi dan oksidasi. Ini termasuk
Lanjut ke bagian nikel dan tembaga. Nikel dan tembaga ini memiliki resiliensitas listrik yang tinggi, suhu terendah yang memiliki resistensi, dan EMF thermal tertinggi pada platinum. Properti terakhir menjadikan bahan termokouple yang berguna karena dua sifat pertama, konstanta banyak, digunakan untuk unit dan resistensi, presisi, dan rheostat. Lanjut ke silikon dan tembaga. Silikon dan tembaga ini mengandung 10 silikon dan 3%, 10% silikon dan 3% tembaga adalah paduan paling terkenal dalam seri ini. Sifatnya paling penting adalah ketahanan terhadap korosi yang sangat baik terhadap asam sulfat pekat pada suhu tinggi. Ini menemukan digunakannya industri kimia dan untuk bencana, reaksi evaporator, pipa, dan alat kelengkapan lainnya. Lanjut ke nikel kromium besi. Ini biasanya digunakan untuk paduan ini tahan listrik dan banyak digunakan untuk elemen pemanas listrik. Oke, lanjut ke inconel. Inconel ini dalam kemampuannya untuk menahan pemanasan dan pendinginan berulang dalam kisaran suhu 0 sampai 870 derajat Celcius tanpa menjadi rapuh. Ini digunakan untuk manifold kanal mesin pesawat terbang dengan penambahan titanium sekitar 2 sampai 2,5% sampai 2,75% dan aluminium 0, sampai 0,4 sampai 0,01% membuat inconel dapat dikeraskan oleh usia. Kekuatan suhu tinggi dari paduan super inconel dikaitkan dengan fase Ni atau ALTI yang diendapkan. Mereka biasanya dipekerjakan dalam blading turbin gas dan ruang bakar setelah pembakaran. Oke, lanjut ke Hostiloy B. Karakteristik penting mereka adalah ketahanannya yang tinggi terhadap korosi oleh asam klorida, fosfat, dan asam non-pengoksidasi lainnya. Oleh karena itu, mereka digunakan di pabrik kimia yang dibutuhkan penyimpanan dan penanganan asam tinggi. Lanjut ke nikel, kromium, molybdenum, besi. Pada paduan ini tahan terhadap atmosfer, pengoksidasian, dan pereduksian hingga 1000 derajat Celcius dan memiliki kekuatan high temperatur. Mereka juga terkenal karena ketahanan korosi yang tinggi terhadap asam pengoksidasi seperti asam kromat, sulfat, dan asam nitrat. Lanjut ke nikel iron. Ini merupakan paduan besi dan nikel yang mengandung sekitar 36% nikel. Memiliki ekspansi termal terendah dari semua bahan yang diketahui 0,00001 cm. Ini sangat berharga untuk standar panjang, pita pengukur, dan bagian instrumen. Lanjut ke aluminium, oksidium, dan paduannya. Aluminium terkenal karena bobotnya yang ringan. Keutamaan lainnya adalah kelenturan dan kemampuan bentuk yang baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas termal, dan listrik yang tinggi. Karakteristik non-magnetik, refleksivitas cahaya yang tinggi, non-toksisitas, dan kualitas non-tarnishing. Untuk paduan timah dan timah, sifat khusus timbal ini adalah berat dan kepadatan atom yang tinggi, kelembutan, kelenturan, titik leleh rendah, konduktivitas listrik terendah, ketahanan korosi tinggi, dan kemampuan yang melumasi, kekuatan tarik yang rendah, kekuatan kelelahan yang buruk, tingkat grip yang tinggi, dan toksitas timbal. Dan kelemahan utamanya adalah kelemahan utama dari timah dan timah. Timbal tidak dapat diolah sesuai suhu relativitas yang rendah yang berada tepat di atas 0 derajat Celcius. Ini lanjut ke paduan seng dan seng. Paduan seng dan seng dengan aluminium, magnesium, dan tembaga digunakan untuk die casting. Paduan die casting seng biasanya dilemparkan ke batas dimensi yang dekat, memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi permukaan, dan selain itu biaya relatif rendah. Mereka digunakan untuk saku cadang otomotif, gembok, dan perangkat keras bangunan lainnya. Lanjut ke bagian 3.7, logam untuk layanan suhu tinggi. Untuk paduan suhu tinggi dengan kekuatan yang berguna dapat didefinisikan sebagai suhu di mana ia mampu menahan tekanan sekitar 700 kg per cm pangkat 2 selama 100 jam tanpa pecah. Kegunaan ini untuk paduan tahan panas terbaik dari logam umum seperti aluminium, besi, dan CO berkisar antara 0,60 dan 0,80 titik leleh,
dari masing-masing logam dasar ini mencapai yang tertinggi untuk super alloy. Oke, ini lanjut ke bagian bahan polimer. Karakteristik untuk polimer seperti ringan, tahan terhadap pembusukan dan serangan kimia, konduktivitas dan industri yang buruk, serta pembentukan dan fabrikasi yang mudah, telah menjadikan pesaing bahan yang digunakan secara tradisional. Ini terdapat barang-barang seperti ada kacamata, botol air minum, sisir, dan sikat gigi dan banyak lainnya. Ini terdapat molekul polimer. Molekul polimer pada dasarnya adalah bahan terdiri dari atom-atom yang digabungkan menjadi atom oleh ikatan kovalen dan membentuk dan molekul disatukan dalam ikatan sekunder seperti ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen lainnya. Ini lanjut ke bagian 4.3, panjang molekul polimer. Molekul polimer linier biasanya terdiri dari tulang belakang atom yang panjang yang disatukan oleh ikatan kovalen. Dapat dilihat pada gambar ini. Tulang belakang molekul dalam banyak polimer seperti polietilen, polivinyl klorida, polisterol dan lain-lain terdiri dari deretan karbon yang berbentuk zigzag. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.